Friendzy member, Shalom. Apa kabar nih kalian? Semoga sehat dan juga siap untuk ikut online service kali ini. Dan sebelum itu, aku minta kalian untuk siapkan sikap kalian yang serius saat beribadah. Dan jangan lupa kalian siapkan note kalian dan jangan lupa matikan notifikasi HP kalian. Oke, sebelum kita mulai beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami siap untuk beribadah yud. Tuhan, Kau berkati setiap kami yang beribadah, Kau berikan kami sukacita, semangat ya Bapa. Terima kasih Bapa, Kau berkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke guys, selamat beribadah. Salam Youth Friendzy, apa kabarmu? Saya berharap kita semuanya sehat-sehat, penuh sukacita. Apalagi di masa pandemi ini, kita harus tetap bersemangat karena untuk melawan kebosanan-kebosanan yang ada, dan kita juga harus tetap kreatif. Karena di masa pandemi ini kita dituntut kreatif, kita dituntut untuk lebih berkarya lagi. Pernahkah kamu di masa pandemi ini kamu mengalami sesuatu yang membosankan, sesuatu yang
mungkin nggak enak buat kamu. Ya itu memang semuanya ini harus kita lalui karena inilah memang proses hidup. Di dalam proses hidup ini kadang-kadang kita sering mengalami kegagalan, merasa tidak mampu, merasa aku nggak layak untuk menerima ini. Malam hari ini, sore hari ini kita mau belajar hal itu. Kita mau belajar kenapa sih kita tidak percaya diri, kita merasa gagal, kita merasa tidak layak, dan kita mau cari solusinya. Apa yang harus kita lakukan? Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, bersyukur buat sore hari ini untuk waktu yang Kau berikan. Kami mau belajar Tuhan tentang firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, setiap lidah bibir hamba, setiap hamba katakan semuanya adalah kehendak-Mu, dan itu boleh membangun anak-anak Youth Friendship Tuhan. Berkati juga setiap anak-anak Youth Friendship yang mendengarkan firman ini, Kau berikan hati murid buat mereka sehingga mereka boleh memahami firman-Mu dan boleh menjadi kekuatan buat hidup mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pernahkah kita merasa tidak mampu, merasa tidak pede dan takut gagal? Satu contoh yang sederhana aja, saat ini ketika kita belajar online, kita merasa waktu saya belajar offline aja, ketemu guru, tatap muka dengan guru, ada teman saya di kiri kanan, pas guru menerangkan pelajaran aja saya nggak ngerti apa-apa. Apalagi saat ini offline, nggak ketemu guru, nggak ada teman yang ngajari. Waduh, pasti kacau. Dan saya yakin ujian nanti nilai saya pasti berantakan. Dan saya takut nanti saya nggak akan naik kelas. Itu harus sederhana yang mungkin seringkali terjadi dalam kehidupan anak-anak muda, anak-anak youth. Merasa nggak mampu, merasa nggak pede. Pernah saya melayani anak youth yang mau baptis juga. Dia pernah daftar, tapi membatalkan. Daftar lagi, batalkan lagi. Lalu ketika terakhir kali saya tanya, kenapa kamu kebatal-batal terus baptisnya? Jawabannya sederhana sekali. Saya merasa berdosa saya nggak layak untuk dibaptis. Lalu saya menerangkan panjang lebar sehingga akhirnya dia mau dibaptis. Perasaan nggak pede, nggak layak, kurang percaya diri. Kenapa ini terjadi dalam diri banyak anak-anak muda? Bukan anak muda aja, semua orang pernah mengalaminya. Jawabannya sederhana, karena dosa. Loh, kenapa kena dosa? Dosa merupakan hasil dari pekerjaan iblis. Iblis nggak suka kita sukses, nggak suka kita berhasil, nggak suka kita tahu kapasitas hidup kita yang sebenarnya. Dosa merupakan tipu dayanya, sehingga hidup kita tidak bisa maksimal. Inti dari dosa memiliki pengertian luput dari sasaran. Diambil dari bahasa Ibrani, dari kata catah yang artinya meleset dari sasaran, dan afon yang artinya bengkok. Jadi ibarat kita lomba memanah atau kita lomba menembak. Teman-teman diskresi pasti pernah melihat perlombaan memanah dan menembak kan? Pasti di situ ada papan sasaran bulat, ada garis lingkaran, dan di tengah-tengah itu ada titiknya. Jadi ibaratnya ketika kita memanah atau menembak, hasil bidikan kita itu tidak akan pernah tepat di sasaran di tengahnya. Itulah artinya meleset. Dosa membuat kita meleset dari sasaran hidup kita. Dosa membuat kita lari dari tujuan semula kita diciptakan. Kita baca di kitab Ayub ayat 33 ayat 27. Saya buka versi yang firman Allah yang hidup.
teman-teman juga referensi yang bawa HP, yang buka Alkitab, buka di settingan yang firman Allah yang hidup, jangan terjemahan baru atau yang lain ya. Jadi biar kata-katanya sama. Ayub 33 ayat 27. Ia berkata kepada teman-temannya, aku telah berdosa, aku telah menyimpang dari kebenaran, tetapi Allah membebaskanku. Yang saya garis bawah di sini, telah menyimpang dari kebenaran. Kebenaran apa yang disimpangkan? Kebenaran apa yang disimpangkan oleh iblis sehingga kita tidak tahu? Kebenaran apa yang disimpang iblis sehingga kita nggak bisa melihat siapa diri kita yang sebenarnya? Salah satu kebenarannya yang kita mau lihat di Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Ini salah satu kebenaran. Sebenarnya banyak kebenaran lain yang mesti kita lihat, mesti kita tahu. Tapi saat ini saya mau bahas Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Saya ambil versi firman Allah yang hidup juga. Katakan di sini, Engkaulah yang membuat bagian-bagian halus di dalam tubuh dan menenun di dalam rahim ibuku. Terima kasih karena Engkau telah membuat aku begitu menakjubkan. Sungguh mengagumkan kalau direnungkan. Buatan tangan ini sungguh ajaib dan semuanya ini benar-benar aku sadari benar. Saya mau fokus di ayat yang 14. Teman-teman inspirasi baca sambil renungkan ya. Terima kasih karena Engkau telah membuat aku begitu menakjubkan. Sungguh mengagumkan kalau direnungkan. Buatan tanganmu ini, buatan tanganmu adalah saya, buatan tangannya sungguh ajaib dan semua ini benar-benar disadari. Sadari benar bahwa Engkau adalah pribadi yang menakjubkan. Allah menciptakan Engkau sungguh ajaib. Allah menciptakan Engkau sungguh sempurna. Ingat, dalam Kejadian ketika manusia pertama diciptakan, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya apa? Karakter-karakter Allah, pribadi-pribadi Allah, kemampuan Allah itu menurun pada karakter-karakter manusia. Allah itu Maha Pencipta. Manusia memiliki karakter-karakter untuk menciptakan sesuatu, memiliki karakter-karakter untuk kreatif. Pasti pintar, pasti hebat. Lalu, kenapa saat ini banyak orang yang merasa tidak mampu, merasa orang tidak bisa? Kita kembali tadi, karena dosa. Dosa menutupi segalanya. Dosa menutupi mata hati kita, menutupi pikiran kita, menutupi hidup kita sehingga kita tidak tahu siapa diri kita sebenarnya. Kita tidak tahu kemampuan kita. Kita tidak tahu kemaksimalan hidup kita. Gambaran sederhana kemaksimalan hidup, saya mempunyai sebuah cerita, sebuah perumpamaan. Ada seorang ahli otomotif yang menciptakan sepeda motor. Dia merancang sepeda motor ini bisa berumur sampai 25 tahun ke atas, bahkan lebih. Artinya bisa jalan normal. Ketika jalan dia bisa mencapai kecepatan 100 km per jam. Suspensinya stabil, kalau jalan dia tenang. Dengan kecepatan 100 km per jam itu dia berjalan dengan tenang. Lalu mesinnya bisa bertahan sampai 5 tahun tanpa harus bongkar mesin, tanpa harus ganti spare partnya. Itu yang ahli otomotif itu rancangan untuk sepeda motor ini. Lalu setelah dengan penelitian yang panjang, dengan izin-izin yang dia harus penuhi untuk regulasinya, akhirnya sepeda motor ini dilepaskan ke pasaran. Ketika di pasaran, dia melihat sebuah sepeda motor yang menarik perhatiannya sama dia. Apa menarik perhatian sama dia? Sepeda motornya ini baru 3 tahun dipakai. Tapi
Ketika dia berjalan, dia nggak bisa maksimal sampai 100 km per jam, oleh 70, 80, dan larinya itu pasti bergetar, motor itu bergetar, goyang. Suspensinya juga nggak seenak yang dia rancangkan. Lalu ahli ini bertanya-tanya, wah ada apa dengan motor ini? Ketika mengetahui motor yang diciptakannya itu nggak sempurna, ada yang berantakan rusak, akhirnya ahli otomotif itu mencari tahu kenapa sih motor jadi seperti itu, kok berbeda jauh dengan dari yang dia rancangkan. Ternyata motor itu yang harusnya ditumpangi cuma 2 orang maksimal, tetapi sama pemakainya itu dia pakai narik 3-4 orang dimuatnya. Servisnya harusnya 1 bulan sekali, sama dia 2-3 bulan sekali harus servis. Ganti olinya harusnya sebulan sekali, ini 2 bulan sampai 3 bulan sudah baru ganti oli. Nah, makanya motor itu nggak maksimal, makanya motor itu kondisinya saat ini hancur. Seperti itulah dosa. Kita tidak bisa menjadi apa yang sudah direncanakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita merasa tidak mampu, kita merasa hidup kita berantakan, kita merasa hidup kita hancur. Intinya kita tidak bisa maksimal dalam hidup kita. Kita tidak bisa seperti apa yang sudah Tuhan rencanakan, seperti apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Dan kita tidak bisa melihat kebenaran yang sudah Tuhan tetapkan bagi hidup kita. Ngeri ya, ngeri. Makanya iblis gak suka seperti itu. Lalu, apakah kondisi ini bisa diperbaiki? Apakah manusia bisa berubah? Apakah kehidupan manusia bisa berubah? Ya, pasti. Intinya, arah kehidupan manusia harus diluruskan kembali. Arah kehidupan manusia harus dirubah menjadi tepat sasaran, tepat di titik di mana tujuan hidupnya itu dituju. Seperti anak panah tadi, seperti mata peluru ketika berlomba, anak panah itu akan menancap tepat di tengah titik sasaran. Kita buka di Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan untuk kita semuanya. Dahulu saudara dikutuk oleh Allah dan binasa karena dosa. Saudara ikut dengan banyak orang, dan seperti juga orang lain, saudara penuh dengan dosa, taat pada iblis, penguasa kerajaan angkasa, sampai sekarang pun masih bekerja dalam hati orang yang melawan Tuhan. Dahulu kita semua sama saja dengan mereka. Hidup kita menunjukkan kejahatan yang bersarang dalam hidup kita. Kita melakukan setiap perbuatan jahat yang kita kehendaki dan yang kita pikirkan. Kita dilahirkan dengan naluri yang jahat dalam diri kita. Kita berada di bawah murka Allah seperti orang lain. Tetapi Allah yang kaya rahmat itu, Ia sangat mengasihi kita, sehingga walaupun kita mati secara rohani dan binasa karena dosa kita, Ia mengembalikan hidup kita pada waktu Ia membangkitkan Kristus dari antara orang yang mati. Kita diselamatkan hanya karena kasih karunia yang tidak patut kita terima. Ia mengangkat kita ke dalam tempat kemuliaan di surga, di mana kita duduk bersama-sama dengan Kristus. Semua itu semata-mata karena apa yang dilakukan oleh Kristus. Sekarang Allah selalu dapat memakai kita sebagai contoh untuk menyatakan betapa besar kebaikannya, bagaimana nyata dan segala yang telah dilakukannya dengan perantaraan Yesus Kristus karena kemurahan saudara-saudara, diselamatkan oleh iman sebagai Kristus. Bahkan iman itu pun bukan dari saudara sendiri, melainkan juga merupakan suatu karunia dari Allah. Poin pertama, supaya manusia itu bisa diubahkan kembali, bisa sesuai dengan sasaran, yang pertama adalah terima kasih karunia Tuhan. Jika manusia menerima kasih karunia Tuhan, bukan hanya keselamatan yang akan dia terima, tetapi dia akan dikembalikan pada posisi yang semula.
terima Yesus dalam kehidupanmu, undang dia untuk mengendalikan hidupmu, maka dia akan mengubahkan hidupmu. Dia akan melanyakanmu untuk menjadi orang-orang yang luar biasa kembali. Di dalam Amsal 3 ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Langkah pertama supaya kita bisa diubahkan, kita bisa kembali menjadi orang yang luar biasa, kita menjadi orang yang pede, kita menjadi orang yang berani, kita menjadi orang yang kreatif. Yang pertama, terima dia, undang dia dalam hidupmu, dan dia akan mengubahkan hidupmu. Jadi jika saat ini masih ada yang merasa minder, merasa takut gagal, merasa aku nggak bisa, langkah pertama yang harus kau lakukan, terima dia, undang dia dalam hidupmu, dan andalkan dia dalam hidupmu. Kasih kesempatan dia untuk mengendalikan hidupmu, maka engkau akan diubahkan menjadi pribadi yang luar biasa. Poin yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita diubahkan, yang kedua adalah baca firman Tuhan. Kita baca di 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap orang punya Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya baca juga lagi yang 2 Timotius 3 ayat 16-17 ini, tapi dalam versi firman Allah yang hidup. Kata-katanya lebih luar biasa lagi. Seluruh kitab suci diberikan kepada kita melalui ilham Allah dan berguna untuk mengajarkan kebenaran kepada kita, serta menyadarkan kita akan apa yang salah dalam hidup kita. Kitab suci meluruskan dan menolong kita melakukan hal-hal yang benar. Itulah cara Allah menjadikan kita siap dalam segala segi, diperlengkapi dengan sempurna untuk berbuat baik kepada semua orang. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah membaca firman Tuhan. Firman Tuhan, kalau saya gambarkan secara sederhana, kalau kita bisa memahaminya, perumpamannya seperti manual book. Kalau kita beli sepeda motor, pernahkah kita membaca manual booknya? Pasti nggak pernah. Makanya seperti kejadian tadi, naik motor harusnya 2 orang, dia tarik 3 orang, 4 orang. Harusnya dia servis 1 bulan sekali, 2 bulan, 3 bulan, dia harus servis. Makanya kendaraannya hancur. Demikian juga firman Tuhan itu seperti manual book tadi. Firman Tuhan dikatakan di dalam Timotius tadi, dikatakan mengajar kebenaran kepada kita, serta menyadarkan kita apa yang salah dalam hidup kita. Kitab suci meluruskan dan menolong hidup kita. Jadi firman Tuhan ini akan menolong kita untuk menuntun kita dalam setiap langkah-langkah kita. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, semuanya dituntun dalam firman Tuhan. Jangan pernah tidak membaca firman Tuhan. Bagi saya suatu kebohongan jika seseorang yang berkata, saya mau bertobat, saya mau berubah hidup saya mau perbaiki kelakuan saya, tetapi dia tidak pernah membaca Alkitab. Kenapa saya katakan itu? Karena orang itu tidak punya guidance dalam hidupnya. Orang itu tidak punya petunjuk dalam hidupnya. Apa yang dia ubah? Apa yang dia mau lakukan? Dia nggak tahu, karena dia tidak pernah membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan tadi dikatakan mengajar, menuntun, menyadarkan kita akan kesalahan-kesalahan kita. Setelah poin yang pertama tadi, terima kasih karunia Tuhan, dan poin yang kedua, membaca firman Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi, baca firman Tuhan terus setiap hari, karena firman Tuhan ini akan membentuk hidup kita. Firman Tuhan akan jadi guidance buat hidup kita dalam hidup. Dia akan mengajar kita, untuk kita, mengoreksi kita, dan memberikan kita hal yang baru. Kita sekali lagi baca firman Tuhan. Yang poin yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah miliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada saat teduh dengan Tuhan. Ketika kita melakukan saat teduh, ketika kita melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan, Tuhan akan menyegarkan hidup kita. Kita akan menerima ide-ide yang baru dari Tuhan.
kita akan menerima pengertian baru dari Tuhan. Ketika kita menjalani kehidupan kita sudah optimis karena apa? Ide-ide baru itu sudah ada. Kemampuan-kemampuan yang baru itu sudah Tuhan berikan buat kita saat kita melakukan saat teduh. Jadi sekali lagi, lakukan saat teduh, lakukan saat hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan yang tidak kalah penting dari saat teduh adalah kita harus ikut dalam komunitas-komunitas rohani yang ada di dalam gereja. Kalau kamu ikut friendship, kamu harus ikut Friendscom. Karena apa? Di dalam Friendscom kamu akan ketemu teman-teman rohani kamu. Kamu akan ketemu kakak-kakak rohani kamu. Karena di dalam Friendscom juga engkau akan dibangun di sana. Karena teman-temanmu ini akan mendukung engkau untuk maju lagi. Teman-teman ini akan mendorong engkau untuk maju lagi. Teman-teman ini akan membantu engkau ketika engkau sedang jatuh. Ketika engkau sedang permasalahan, mereka akan membantu permasalahanmu. Ketika engkau sedang bersedih, mereka yang akan memberikan semangat buat kamu. Ketika engkau sedang melakukan kesalahan, mereka juga yang akan menegur kamu, menuntun kamu untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ikutlah Friendscom karena engkau akan dibangun di sana. Di dalam Friendscom juga ada belajar firman Tuhan. Ketika kamu belajar firman Tuhan sendiri dan kamu tidak memahaminya, disinilah tempatnya kamu untuk belajar lebih lagi. Ketika kamu tidak mengerti, kamu bisa tanya kakak-kakak rohani kamu. Dan kakak-kakak rohani kamu yang akan membimbing kamu supaya kamu mengerti firman Tuhan yang kamu baca. Jadi teruslah dalam hidup dalam Friendscom, teruslah hidup dalam persekutuan. Dan saya percaya ketika kita melakukan 3 hal ini, menerima kasih karunia Tuhan, belajar firman Tuhan, dan melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan juga dengan persekutuan dengan teman-teman saudara-saudara seiman, saya percaya engkau akan diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Kalau sebelumnya kamu adalah orang yang kurang percaya diri, kamu sering merasa gagal, mengaku tidak layak, ketika kamu percaya Tuhan Yesus, Dia akan melayakkan kamu. Ketika kamu membaca firman Tuhan akan membimbing kamu untuk berbuat yang lebih baik lagi. Dan ketika kamu ikut Friendscom, banyak orang-orang yang akan mendukung kamu untuk lebih maju lagi. Jadi, mulai hari ini tidak ada lagi kata saya tidak percaya diri. Mulai hari ini tidak ada kata lagi saya orang yang gagal, tetapi mulai hari ini katakan bahwa saya adalah orang yang berhasil. Saya adalah orang yang luar biasa. Saya adalah seorang pemenang karena Tuhan Yesus yang telah melayakkan hidup saya. Ada teman-teman yang mendukung saya untuk maju lagi. Jadi hari ini kamu adalah orang-orang yang luar biasa. Lupakan masa lalu kamu. Hari ini kamu adalah pribadi yang baru, pribadi yang sudah diubahkan Tuhan, pribadi yang sudah dilayakkan Tuhan. Engkau sudah kembali seperti awal ketika Allah menciptakan engkau, pribadi yang luar biasa, pribadi yang serupa dan segambar dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman pada sore hari ini Tuhan. Hamba berdoa buat anak-anak Friendship Tuhan, Kau berkati mereka luar biasa. Mereka boleh mengerti akan firman-Mu Tuhan. Dan hamba percaya Engkau akan ubahkan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang kreatif, orang-orang yang unggul. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Gimana guys teman-teman tadi? Aku yakin kalian sudah mencatat dan sudah berkati. Nah guys, apakah kalian masih mengingat kalau minggu depan kita bakalan ada ibadah onsite? Pastikan kalian sudah mendaftarkan diri melalui link pendaftaran ya. Dan guys, aku mau ngasih bocoran nih, kalau di ibadah onsite nanti ada sesuatu yang spesial. Jadi nantikan ya. Oke guys, aku juga mau mengingatkan jangan lupa hari Senin ataupun Selasa jam 7 malam ada FC Online. Dan juga nih bagi teman-teman yang belum follow IG kita, buruan follow di @youthfrenzy. Dan jangan lupa juga subscribe channel Youth Frenzy. Oke guys, that's it for our online service today. God bless you.